setiap kami. Terima kasih untuk pemeliharaanmu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Engkau Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang dahsyat. Kami mengucap syukur kalau sore hari ini kami boleh kembali datang untuk beribadah kepadamu. Kami mau naikkan pujian kami, penyembahan kami. Kami mau belajar Tuhan dari firman-Mu yang memerdekakan kami. Firman-Mu yang membuat kami berubah. Firman-Mu yang akan terus menuntun setiap langkah-langkah kami Tuhan. Roh Kudus, Engkau ada di sini, Engkau hadir di sini, Engkau lawan setiap kami, ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya hanya di dalam satu nama, nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap ibadah katakan, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom, ada sukacita dalam rumah Tuhan. Amin. Yes. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya penuh kepadamu Tuhan. Kami berharap padamu Tuhan. Kami gak takut akan apapun, karena kami bersama dengan Engkau Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya
hadir tempat ini Tuhan. Kau berada di tempat ini Tuhan. Kau merawat setiap kami Tuhan. Ini persembahan kami, ini penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Kau selalu bersama denganku Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanmu yang teguhkan hati. Nyanyikan dengan segenap hati. Engkau yang bertindak, yes, amin, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Yes, bersamamu Bapa, yes, pasti kami bisa melewatinya Tuhan. Teguhkan Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Yes, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Anugerahnya besar buat kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan. Ini pujian penyembahan kami Tuhan. Saat ini kami siap mendengarkan Kau berbicara Tuhan. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu semua. Selamat sore. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Luar biasa. Living Water selalu semangat ya setiap minggu. Haleluya. Sore ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul Fear God Over Man. Fear God over man, takut Tuhan atau lebih takut dengan manusia.
sebelum berlanjut ya dengan apa yang boleh saya sampaikan, ada sebuah pertanyaan bahwa dalam kehidupan kita sekarang ini, apakah kita ini lebih takut pada pandangan dan penilaian manusia atau pada otoritas dan kehendak Tuhan? Karena takut pada manusia seringkali membawa pada ketidaktaatan dan penyesalan. Sedangkan takut akan Tuhan adalah dasar hikmat dan kehidupan. Jadi pertanyaannya, kalau kita takut Tuhan itu bukan lagi apa yang orang pikirkan tentang kita, tentangku, tapi apa yang Tuhan pikirkan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Takut akan manusia membuat kita diam ketika kita seharusnya bersuara. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Kalau kita takut akan manusia membuat kita diam karena kita takut dikucilkan. Tapi takut akan Tuhan membebaskan kita untuk melakukan apa yang benar, bahkan jika kita harus membayar mahal. Jadi setiap manusia itu pasti berjumpa dengan namanya tekanan. Baik dari lingkungan, dari teman, keluarga. Pertanyaannya adalah apakah kita akan taat pada Tuhan atau tunduk pada ketakutan akan manusia? Sore ini kita belajar dari Saul ya Bapak Ibu Saudara, dari 1 Samuel 13. Raja pertama Israel, dia membuat pilihan yang salah ketika ia lebih takut pada rakyatnya daripada kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, ini nanti kita mau belajar dari kesalahannya agar kita bisa memilih iman bukan ketakutan. Yang pertama, takut orang atau takut Tuhan. Kita baca di 1 Samuel 13 ayat 5 sampai dengan 9. Kita boleh simak bersama ya. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu dan perigi. Yang ketujuh, malah ada orang Ibrani yang menyeberang arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Di pasal 13 ini ya Bapak Ibu Saudara, di ayat 5 ini bangsa Filistin mulai menyerang dan mendesak bangsa Israel. Jadi mereka terdesak dan ayat yang ke-6, posisi bangsa Israel itu terjepit. Pasukan mereka sudah terjepit dan banyak di antara rakyat yang kemudian lari bersembunyi. Jadi jumlah pasukan Saul itu sangat berkurang drastis. Mereka bersembunyi di gua-gua yang di ayat berapa tadi? Sebelumnya ya. Mereka bersembunyi di gua-gua, di keluk batu, di bukit batu, di liang batu dan di perigi. Di ayat 7 malah ada orang Ibrani yang menyeberang arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyatnya mengikuti dengan gemetar. Saul khawatir Bapak Ibu Saudara. Saul khawatir bila ia menunggu lebih lama, maka orang Filistin ini akan mengumpulkan banyak orang, banyak tentara. Dan hal itu sangat berbahaya bagi Israel. Tentunya hal ini membuat Saul gemetar ya untuk dia menunggu lebih lama itu. Dan selain ia terburu-buru karena khawatir ya musuh semakin kuat, ia juga khawatir karena rakyat mulai berserakan. Ia juga khawatir dan takut ditinggalkan rakyatnya, kehilangan dukungan, kekuasaan. Oleh sebab itu ia memutuskan untuk mempersembahkan korban yang di ayat 9 toh, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Padahal hal ini hanya boleh dilakukan oleh Samuel sebagai nabi.
sebenarnya sudah menjadi budaya Bapak Ibu Saudara pada waktu itu, bahwa sebelum bangsa Israel berperang itu mereka meminta dahulu berkat Tuhan melalui seorang imam. Jadi saat itu Saul jelas tidak takut dengan Tuhan, tapi lebih takut dengan manusia. Saul takut kalau musuh semakin kuat sedangkan rakyatnya sudah berserakan. Dia takut kehilangan akan orang-orang atau rakyatnya. Saul takut kalau ditinggalkan rakyatnya. Itu tadi kehilangan dukungan, kehilangan kekuasaan. Jadi takut akan manusia adalah sebuah kecenderungan seseorang untuk lebih mengutamakan pandangan, penerimaan dan persetujuan dari orang lain daripada firman. Ya, takut akan manusia. Ini adalah rasa takut yang menghalangi seseorang untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Karena takut akan konsekuensi sosial atau penolakan ya dari orang-orang sekitarnya. Ada beberapa hal ya. Takut akan manusia itu karena apa? Ya karena yang pertama itu keinginan berlebihan untuk menyenangkan orang lain. Keinginan berlebihan untuk menyenangkan orang lain di sini yaitu ya kita ini mencari validasi atau penerimaan dari orang lain. Bahkan bisa mengorbankan prinsip-prinsip kebenaran. Terus prioritas ya pada pandangan dunia. Di sini kita memikirkan apa yang orang lain lakukan gitu. Ngapain ya kita bikin orang ya. Misalnya dunia berkata harus flexing gitu kan. Mosok ora duwe kok yo kon flexing gitu kan. Jadi prioritas pada pandangan dunia. Pandangan dunia itu macam-macam, tapi kan paling tidak kita sebagai anak Tuhan bisa menyaring mana yang harus kita boleh terima dan mana yang tidak. Penghalang dalam mengambil keputusan yang benar. Kita takut akan manusia takut akan manusia itu sebenarnya membuat seorang itu menjadi ragu ya. Menjadi ragu bahkan ceroboh atau bahkan menolak untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan Tuhan. Karena ya itu tadi reaksi negatif dari orang lain. Itulah sebenarnya situasi yang boleh kita alami ya dalam kehidupan kita. Kalau kita takut manusia. Tapi beda kalau kita takut akan Tuhan. Bukan rasa takut seperti seseorang yang sedang dicekam kecemasan atau kepanikan. Tetapi maksudnya adalah penghormatan, kekaguman dan ketaatan yang dalam terhadap kekudusan, otoritas dan kedaulatan Allah. Jadi takut akan Tuhan dinyatakan dengan melakukan kehendaknya. Dalam Galatia 1 ayat 10, pertanyaan terpenting untuk kita Bapak Ibu Saudara. Seperti yang dilontarkan oleh Paulus. Jadi bagaimana sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Kita boleh memilih untuk takut akan Tuhan. Sebagai murid Yesus, kita ini selalu berusaha ya untuk menyenangkan hati Allah. Tapi walaupun seperti itu, kadang kita juga tidak bisa untuk menyenangkan orang-orang yang di sekitar kita. Kita yang terpenting menyenangkan hati Allah. Kan tantangan kita itu ada di dalam pekerjaan kita. Di lingkungan, kalau anak-anak remaja di lingkungan sekolah. Tantangannya di situ. Kita mau menyenangkan hati orang atau menyenangkan hati Tuhan. Anak sekolah kalau nyontek itu aja tidak menyenangkan hati Tuhan. Di tempat kerja kita membuat nota lebih besar, memalsukan, ya kan? Terus memberikan tip atau fee, mungkin yang buat kita tidak normal gitu. Itu hal-hal yang jelas sekali, itu adalah kalau kita takut akan manusia seperti itu. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, kita tidak pernah akan takut akan manusia. Amin. John Witherspoon mengatakan hanya takut akan Tuhan yang dapat membebaskan kita dari rasa takut kepada manusia. Amin.
Itu yang pertama, takut Tuhan atau takut manusia. Yang kedua, keliru karena takut. Keliru karena takut, ayat selanjutnya di 1 Samuel 13 ayat 10 sampai dengan 12. Kita baca sebentar ya. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Ketika Saul memilih mengambil alih ya Bapak Ibu Saudara untuk mempersembahkan korban bakaran karena Samuel tidak datang-datang pada waktu yang ia inginkan, ia takut bila rakyatnya meninggalkannya. Ketika itu Saul selesai melakukan persembahan korban bakaran. Samuel muncul. Kalau saja Saul sabar ya, sedikit dan menunggu mungkin 1 jam atau setengah jam gitu, mungkin jadinya akan sangat berbeda. Ibaratnya contohnya ya seorang yang sakit yang bertahun-tahun, sudah ke dokter bolak-balik katanya duit gitu kan, tapi tidak sembuh-sembuh. Akhirnya dia mungkin dia tidak tahu waktu Tuhan gitu kan, makin lama makin berat, makin lama makin parah, maka ia putuskan untuk pergi ke alternatif atau juga dukun. Jadi kadang kita ini tidak sabar ya dengan keadaan yang ada dalam kehidupan kita. Karena itu realita ya, kita itu ada di situasi seperti itu realita. Kadang kita mencari jalan keluar yang cepat, yang instan. Ketika mungkin adik-adik menyusun ujian, mengisi ujian, masih ada 3 soal atau 4 soal, itu belum keisi. Dia memilih nyontek temannya. Itu juga satu hal yang buat kita tidak menghormati Tuhan, tidak takut akan Tuhan. Jadi keputusan Saul dilakukan itu atas dasar takut. Yaitu takut kalau Filistin semakin kuat sejalan dengan waktu yang berjalan dan takut ditinggalkan pengikut. Jadi Bapak Ibu Saudara, takut akan manusia atau rasa takut terhadap sesuatu itu membuat seseorang mengambil keputusan yang keliru. Keputusan yang keliru, keputusan yang didasari rasa takut itu biasanya bukan keputusan yang bijaksana dan kadang merupakan keputusan yang menuju dosa. Amin ya Bapak Ibu. Keputusan yang salah. Jadi janganlah kita hanya berpikir takut dengan manusia, karena kita akan memutuskan hal yang salah. Iman sejati tidak hanya soal percaya pada janji Tuhan, tetapi juga percaya pada waktu dan cara Tuhan. Cara Tuhan beda dengan cara kita. Cara Tuhan beda. Saya itu Samuel bertanya kan, apa yang telah kau perbuat? Itu bukannya Samuel tidak tahu Bapak Ibu. Ia pasti mencium bau asap persembahan yang dilakukan Saul. Jadi Samuel mencari pengakuan pertobatan Saul. Tetapi apa yang dilakukan Saul? Saul malah memberikan membenarkan diri atas perbuatannya. Maka pikirku, di ayat tadi ya, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberikan diri untuk persembahkan korban bakaran. Padahal kalau Saul mau taat tanpa rakyat pun ia bisa menang. Iya enggak Bapak Ibu? Karena Allah yang memenangkan perang bukan rakyat. Jadi Saul lupa bahwa Mesir dikalahkan dan bangsa Israel bisa keluar karena kekuatan Tuhan. Ia lupa bahwa Yeriko dikalahkan tanpa peperangan. Ya kan? Hal yang ajaib yang Tuhan lakukan. Bisa lupa seperti itu. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi aplikasi dari yang kedua ini, keliru karena takut. Apa kita mengambil keputusan
Apakah kita mengambil keputusan berdasarkan iman pada Tuhan atau karena takut pada manusia? Yang ketiga, kehilangan berkat dan panggilan. Kita baca di ayat selanjutnya ya Bapak Ibu Saudara. Di 1 Samuel 13 ayat 15 sampai 14. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Tindakan Saul yang didasari ketakutan akan manusia, ini membuatnya kehilangan berkat, kepercayaan dan panggilan sebagai raja. Jadi mengapa hal yang nampaknya sepele ya Bapak Ibu Saudara seperti mempersembahkan korban, kelihatan sangat malah kelihatan sangat rohani ya, tapi membuat Saul mendapat konsekuensi yang besar. Karena Saul itu bukan sekedar salah prosedur di situ, tetapi ia tidak taat. Ya kan? Dia tidak taat pada Allah yang didasari oleh ketakutan pada manusia. Tapi kalau kita mengingat cerita ya, seperti Sadrah Mesah Abednego, dia tidak mau menyembah patung emas, walau tahu konsekuensinya ya, tungku api. Tapi mereka tidak kompromi walau nyawa mereka taruhannya. Jadi takut akan Tuhan itu membuat mereka taat total, maksimal ya kan. Extraordinary, lebih dari apa yang dia punya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita bangun rasa takut akan Tuhan itu melalui disiplin rohani ya. Ketika seseorang tidak mengenal kekuatan atau kebenaran mungkin ya, dan kekuasaan Tuhan, itu cenderung merasa takut. Ya kan? Karena kita menggunakan pikiran kita sendiri, bukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi dengan disiplin untuk kita selalu berdoa, membaca firman, dan menyembah Tuhan, itu lebih membangun rasa hormat dan takut akan Allah. Karena kita memiliki hubungan dan mengenal. Dalam Mazmur 119 ayat 11 katakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ketakutan akan manusia membuat kita melakukan hal yang keliru, yang bisa membuat kita kehilangan berkat dan panggilan kita. Tetapi takut akan Tuhan membuat kita memiliki rasa hormat yang dalam untuk selalu menaati segala perintahnya. Amin Bapak Ibu Saudara, diberkati kita semua dengan firman Tuhan sore hari ini. Mari kami ajak Bapak Ibu Saudara untuk menyanyikan satu lagu. Ku tidak takut sebab kau besertaku, ku tidak bimbang, kau Allah selalu ada bersama setiap kita, yang memegang senantiasa tangan kita, tangan kanan kita, dan memberikan kita kemenangan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, kau Allahku
setiap kehidupan kami. Kami boleh untuk selalu belajar takut akan Engkau ya Bapa, daripada kami lebih takut dengan manusia. Karena kami percaya Tuhan, berkat-Mu senantiasa ada atas setiap kami. Ketika kami takut akan Engkau, kami akan memiliki ketaatan ya Tuhan. Kami akan melakukan yang benar. Kami akan melakukan secara maksimal, tidak ragu-ragu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu sore hari ini. Kami boleh belajar bersama untuk kami senantiasa boleh mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan, menjadikan kita memiliki kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami boleh serahkan firman-Mu ini dalam tangan kuasa-Mu, Bapak yang beracara atas setiap kami sore hari ini, jemaat di tempat ini. Engkau yang melawat setiap kehidupan Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan sore hari ini, untuk mereka menjadi orang-orang yang selalu takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita orang yang percaya, yang takut akan Tuhan, boleh bersama katakan amin. Baik, mari katakan sama-sama dengan saya. Iman mengatasi ketakutan. 3, 2, 1. Iman mengatasi ketakutan. Amin. Ya, senggol kiri kanannya. Iman mengatasi ketakutan. Ketakutan. Iman mengatasi ketakutan. Wah, iman ya. Mengatasi Kuliah iman. ketakutan. Haleluya. Baik. Baik. Ya. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh diingatkan untuk kami benar-benar Tuhan lebih takut kepada Tuhan daripada takut kepada manusia. Kami tahu Tuhan bahwa ketaatan itulah penyembahan kami yang sesungguhnya. Apa artinya mulut kami menyanyi? Apa artinya kami ada di tempat ini, tubuh kami? Apa artinya juga ketika kami terlihat rajin ke gereja, tetapi kami tidak punya hidup yang taat kepada Tuhan? Karena Tuhan ingin supaya setiap kami menjadi orang-orang yang belajar taat sama Tuhan. Karena ketaatan itulah penyembahan kami yang sesungguhnya. Kami menjadi orang-orang yang taat, yang takut kepada Tuhan. Karena kami tahu sebetulnya Tuhan sudah merancangkan hal yang luar biasa bagi kami. Ketika kami belajar taat, Tuhan sudah sediakan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat bagi kami. Ketika kami taat di dalam keluarga kami, Tuhan sedang ingin memberkati keluarga kami secara luar biasa. Ketika kami belajar taat di dalam pekerjaan kami, bisnis kami percaya Tuhan sudah merancangkan bahwa Tuhan akan mengangkat kami Tuhan. Bisnis kami, pekerjaan kami diangkat oleh Tuhan. Karena itulah yang dirancangkan oleh Tuhan. Kami tidak mau seperti Saul Tuhan. Ketidaktaatannya membuat kehidupannya tidak mengalami kerajaan yang dikokohkan. Padahal Tuhan sudah merancangkan hal-hal yang besar bagi Saul. Tetapi karena ketidaktaatannya, sehingga semuanya itu menjadi rusak ya Tuhan. Kami mau Tuhan, setiap jemaat-Mu di tempat ini benar-benar hidup dalam ketaatan. Hamba-Mu berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam keluarga, di dalam bisnis pekerjaan, di dalam komunitas, di dalam semua aspek kehidupan kami mau belajar untuk taat kepadamu ya Tuhan, takut kepadamu Tuhan. Terima kasih, berdoa untuk Pastor Ismi yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi lebih lagi ya Tuhan. Tuhan pakai menjadi alat-Mu yang lebih luar biasa lagi ya Tuhan, menyampaikan kebenaran demi kebenaran firman-Mu yang boleh menjadi berkat bagi kami semua jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehat ya Tuhan, sehingga dengan kesehatannya Pastor Ismi bisa melayani Tuhan dengan lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap rumah tangga, keluarga-keluarga. Tuhan hadir di sana. Tuhan selalu mengawal setiap keluarga-keluarga umat-Mu. Apapun yang sedang dirindukan, hamba-Mu berkatakan Tuhan
yang akan memenuhkan apapun yang menjadi kerinduan yang sesuai dengan kehendak-Mu akan dinyatakan ya Tuhan, bagi setiap keluarga-keluarga, bagi setiap pasangan-pasangan, bahkan rumah tangga umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau di antara kami mengalami pergumulan dalam hal finansial, Tuhan, kami percaya bahwa Engkau gembala yang baik. Kami tidak akan kekurangan ya Tuhan. Engkau gembala yang baik ya Tuhan. Itu sebabnya nyatakanlah ya Tuhan, nyatakanlah pribadi-Mu, kehadiran-Mu kepada setiap umat-Mu ya Tuhan. Kami tahu sekali lagi karena Engkaulah gembala kami yang baik ya Tuhan, yang membuat kami tidak akan pernah kekurangan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu. Dengan iman, terimalah berkat dari Tuhan. Dengan iman, percaya bahwa kebenaran ini akan terjadi dalam kehidupan Anda semua di tempat ini. Jadilah engkau orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun susah, tahun-tahun kering. Karena engkau akan apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Seperti pohon, engkau akan berbuah lebat dalam semua musim kehidupan. Itu yang Tuhan lakukan. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Bahkan surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, hal yang dimakan, hal yang diminum, hal yang